Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5, subtema 1, pembelajaran 1. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Kapan Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling kejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang sangat kuat," kata Pak Rudi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membantunya dalam bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah membaca teks organ gerak manusia dan hewan, kita bisa menentukan ide pokok dalam ceritanya. Pada teks tersebut ada 5 paragraf. Bisa dilihat di layar. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Cara menentukannya dengan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, lalu menentukan inti paragraf tersebut. Kemudian, inti paragraf tersebutlah yang disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Setelah mengetahui arti dari ide pokok, kita bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Contohnya, pada teks organ gerak hewan dan manusia, di paragraf pertama, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, maka sisa dari paragraf pertama merupakan kalimat pengembang.
Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.